disunnahkan. Lah ini termasuk salah satu sunnah wudhu itu adalah jangan sampai boros air. Kalau kita mau mengamalkan ini, kerannya itu jangan dibuka semua, yo langsung habis banyune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hina. Amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, syukur alhamdulillah mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini kita bisa melanjutkan kajian kita setiap Sabtu ketiga. Mudah-mudahan disertai hidayah dan ridhonya Allah, dan kita semua senantiasa bisa istiqomah, paringi sehat lahir batin, kekuatan iman lahir dan batin, dan selamat fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi ya wa likulli niyyatin sholihah wa li hajatina wa hajatin lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, untuk pagi ini kami ingin menyampaikan terkait dengan praktek wudhu kita yang selama ini sudah kita lakukan. Kalau sholat, setiap gerakan mulai takbir sampai salam itu ada bacaan doa dan zikir yang kita baca saat sholat. Cuma wudhu ini umumnya setelah kula jenengan niat bersamaan dengan membasuh muka sampai selesai membasuh kaki, kemudian diakhiri dengan doa selesai wudhu. Kan hanya itu nih. Nah, cuma di dalam kitab Bidayatul Hidayah ternyata Imam Ghazali mengajarkan kula jenengan setiap gerakan wudhu mulai pertama membasuh tangan sampai kaki masing-masing ada doanya, ya. Nah, karena itu ini kita ajarkan di sini. Jadi referensinya ini adalah saya ambil dari kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Imam Ghazali. Ini dasar wudhu ini kita baca surat Al-Baqarah ayat 22. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, ketika kita mulai membasuh tangan itu kita berdoa seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya, kalau karena nggak ada harokatnya, ini dibaca yang latinnya juga ada. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang, ya Allah, saya mohon perlindungan dari gangguan setan, dan saya mohon perlindungan agar setan-setan itu tidak datang menggangguku lagi. Jadi
mulai membasuh tangan, kita berlindung kepada Allah dari godaan setan, dan jangan sampai setan itu datang mengganggu kita kembali. Nah, kemudian saat membasuh, setelah membasuh tangan, kemudian dilanjutkan dengan berkumur. Nah, doanya kumur. Allahumma a'inni ala tilawati kitabik wa kathrati dzikri laka. Ya Allah, anugerahkan kepadaku pertolongan agar aku dapat membaca kitabmu dan banyak berzikir menyebut namamu. Wa tsabbitni bil qawli tsabiti fi hayatid dunya wa fil akhirah. Serta teguhkanlah aku dengan kalimat tauhid di dunia dan di akhirat. Ya, jadi ketika kula jenengan berkumur sambil mengingat fungsi lesan. Lesan itu fungsinya untuk bicara, sehingga kita mohon pertolongan pada Allah. Ya Allah, semoga lesan yang aku basuh ini, yang aku bersihkan dengan air ini, menjadi lesan yang suka membaca Al-Quran dan lesan yang suka berzikir kepadamu. Nah, kemudian setelah itu kita lanjutkan untuk istinsyak namanya, menghirup air di dalam hidung. Nah, itu Allahumma arrihni raihatal jannah wa anta anni radhi. Ya Allah, tiupkanlah kepadaku wewangian surga, sedangkan engkau senantiasa dalam keadaan ridho kepadaku. Ya Allah, jadikanlah hidungku ini menjadi hidung yang engkau ridhoi untuk mencium baunya surga. Jadi ketika kula jenengan membersihkan hidung dengan air, dungone, ya Allah, izinkanlah, ridhoilah hidungku menjadi hidung yang mencium baunya surga. Sambil mengingat fungsinya hidung untuk mencium, lantas konsentrasi kita nyuwun datang Gusti Allah, muga-muga diizinkan mencium baunya surga. Kemudian yang ketiga, mengeluarkan air dalam hidung. Nah, ketika mengeluarkan dari hidung itu, ya, kemudian dilanjutkan Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'idar. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari mencium aroma neraka, dari tempat yang buruk di akhirat. Pun ngantos hidung saya yang sedang saya basuh ini menjadi hidung yang mencium baunya neraka. Jadi di saat kula jenengan menghirup hidung dan mengeluarkannya, sambil mengingat fungsi hidung adalah untuk mencium, dan saat itu langsung donga, ya Allah, izinkan dan ridhoilah hidungku ini menjadi hidung yang mencium baunya surga. Pun ngantos hidungku ini menjadi hidung yang mencium baunya neraka. Kemudian setelah membersihkan hidung dan juga mulut, dilanjutkan membasuh muka. Wah, niki Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuh awliyaika wa la tusawwid wajhi bidhulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daika. Ya Allah, sinarilah, putihkanlah wajahku sebagaimana engkau memutihkan, menyinari wajah-wajah kekasihmu. Jangan sampai engkau menghitamkan, menggelapkan wajahku sebagaimana engkau menghitamkan, menggelapkan wajah-wajah musuhmu. Siapa musuh-musuh Allah ini?
adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, orang-orang yang tidak beriman. Siapa kekasih Allah? Yaitu orang-orang mukmin, orang muslim, ya, wali-walinya Allah, para nabi-nabinya Allah, rasulnya Allah, dan seterusnya. Jadi ketika kula jenengan membasuh muka, ketika itu kula jenengan membayangkan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, di saat kula jenengan nanti dibangkitkan dari alam kubur, dikumpulkan di suatu tempat, namanya apa Pak? Padang mahsyar, ya. Di saat itulah manusia akan dibangkitkan dengan wajah dan bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan amal masing-masing, ya. Ada wajahnya orang yang hitam pekat, ada wajahnya orang-orang yang cemerlang. Karena itu di dalam riwayat lain Kanjeng Nabi dawuh nih begini, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurram muhajjalin min atharil wudu. Sesungguhnya umatku nanti di yaumil qiyamah akan dibangkitkan dalam keadaan wajah yang cemerlang dan bercahaya. Min atharil wudu, sebab athar, bekas apa? Wudunya. Jadi yang membedakan kalau jenengan dengan umat-umat yang lain, nanti kalau umat Kanjeng Nabi seneng wudu, maka wajahnya, semua anggota tubuhnya yang digunakan wudu ini bercahaya. Faman arada ayyutila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa yang ingin dipanjangkan cahayanya, hendaklah memanjangkan basuhannya ketika berwudu. Karena itu sudah diminta kepada Allah mulai sekarang, ya Allah, putihkanlah, sinarilah wajahku sebagaimana Engkau menyinari wajah-wajah kekasihmu. Jangan sampai Engkau menghitamkan wajahku sebagaimana Engkau menghitamkan wajah-wajah musuhmu. Allahumma bayyid wajhi binurika kama tabyaddu wujuha awliyaika wa la tusawwid wajhi kama tusawwidu wujuha a'daika. Kemudian Bapak Ibu, saat itu kemudian kita melanjutkan membasuh kedua tangan. Nah, kita sambil membayangkan fungsi tangan, karena ketika nanti kula jenengan dibangkitkan dalam kubur, itu ada dua kelompok, kelompok kanan, kelompok, dan masing-masing di antara kula jenengan sedaya akan menerima catatan amal kita masing-masing di dunia. Malaikat siapa yang tugasnya mencatat amal baik? Raqib. Kalau yang mencatat amal yang jelek siapa? Atid, ya. Nanti kula jenengan ada yang menerima catatan amal dengan tangan kanan, ya. Ada yang menerima catatan amal dengan tangan kiri. Nah, kalau kula jenengan menerima catatan amal dengan tangan kanan, ya kita menjadi kelompok kanan. Kalau menerima catatan amal dengan tangan kiri, kelompok kiri, naudzubillah. Makanya disebutkan dalam surat Waqiah itu, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun. Adapun kelompok kanan adalah kelompok golongan orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dungane terus pundi? Allahumma a'tini
kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ketika membasuh tangan kanan, ya Allah, berilah catatan amalku dengan tangan kanan dan hisablah kami dengan hisab yang ringan, dengan hisab yang mudah. Kemudian ketika membasuh tangan kiri, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishmali aw min wara'i dhari. Ya Allah, jangan sampai Engkau memberikan catatan amal dengan tangan kiri atau dengan cara membelakangi, ya. Jadi tangan kiri atau menerima dengan membelakangi begini, ya. Itu menjadi orang-orang yang celaka. Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Ya Allah, pun ngantos panjenengan memberikan catatan amalku dengan tangan kiri, ya, atau membelakangi dengan cara membelakangi. Kemudian, nah ini ketika mengusap kepala, dungane Allahumma ghasyini birahmatika, ya Allah, grojoklah, curahkanlah rahmatmu, wa anzil aliyya min barakatika, dan turunkanlah semua keberkahanmu, wa adhillani tahta dhilla arsyika yauma la dhilla illa dhilluka, dan payungilah kepalaku di saat nanti tidak ada payung, tidak ada ayub-yuban kecuali dari payungmu, ya. Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar, dan lindungilah atau haramkanlah, lindungilah rambutku, ya, wa basyari, dan kulitku jangan sampai tersentuh oleh api neraka. Jadi di saat nanti kula jenengan setelah menerima catatan amal dengan tangan kanan atau tangan kiri, kemudian kumpul di padang mahsyar, diceritakan dalam satu riwayat matahari berapa tingginya Bapak Ibu? Hanya 1 jengkal atau 1 lambaian tangan di atas kita persis. Kita semua pasti kepanasan. Jangankan hanya 1 jengkal. Kalau pas musim kemarau Pak, ya, pas panas di atas kita itu panasnya luar biasa. Apalagi kalau sampai matahari di atas kepala kita persis nanti. Kulon jenengan belum sampai ada keputusan di surga atau neraka, itu sudah merupakan siksaan tersendiri. Kalau sampai hisabe suwe, ya. Kalau tidak mendapatkan pertolongan Allah, nggak mungkin kulon jenengan selamat. Karena itu di saat membasuh kepala, dungone Allahumma ghasyini birahmatika wa anzil aliyya min barakatika, ya. Kemudian Rabbi a'udhillani yauma la zilla illa dhilluka, ya. Ya Allah, berilah rahmat dan keberkahan darimu, dan tutuplah, payungilah kepalaku ketika tidak ada naungan, tidak ada payung, tidak ada tutup kecuali payung arasmu. Dan jangan sampai kepalaku, kulitku, tubuhku tersentuh oleh api neraka. Nah, ketika selesai membasuh kepala dan doanya seperti itu, kemudian mengusap telinga. Telinga fungsinya untuk mendengar, sehingga doanya Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah fil jannah mal abrar. Ya Allah, jadikanlah telingaku ini termasuk telinga seperti telinganya orang-orang yang suka mendengarkan kebaikan dan melakukan kebaikan yang kami dengar itu. Dan jadikanlah telingaku ini termasuk telinga yang nanti ketika ada seruan untuk menuju surga menjadi rombongan bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, berbondong-bondong menyambut seruan itu menuju ke
surga. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, seperti disebutkan dalam surat Az-Zumar itu kan ada kelompok kanan, kelompok kiri. Kemudian semuanya dipanggil nanti baris. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Jadi ada orang-orang kelompok bertakwa nanti akan digiring, dipanggil untuk menuju ke surga. Begitu pula golongan orang-orang yang tidak baik ya, itu nanti akan ada seruan untuk bersama-sama menuju neraka. Nah harapannya kula jenengan ini termasuk golongan ma'al abror, orang-orang yang baik, sehingga telinga kita saat dibasuh, saat wudhu itu sudah ndonga, ya Allah muga-muga telinga kula termasuk telinga yang suka mendengarkan kebaikan dan mau melakukan kebaikan yang kami dengar, dan menjadi golongan telinga yang mendengar seruan untuk menuju ke surga bersama orang-orang yang baik. Nah, setelah mendengar, membasuh telinga, membasuh kaki kanan dulu. Doanya ini, Allahumma tsabbit qadami 'alas siratil mustaqim ma'aqdami ibadaka sholihin. Ya Allah, kokohkanlah, teguhkanlah kakiku ini agar menjadi kaki yang selalu lurus, tidak sampai goyah ketika lewat jembatan Siratul Mustaqim bersama kakinya hambamu yang soleh. Kula jenengan setelah nanti dihisab semuanya selesai, ternyata belum tuntas langsung masuk surga. Untuk menuju surga harus melewati jembatan, namanya, besarnya jembatan itu seberapa Bapak Ibu? Nah, rambut dibelah 7, jangankan rambut, cakak listrik gurung karuan iso lewat. Di bawahnya neraka yang bertingkat-tingkat. Kalau tidak pertolongan Allah, gak mungkin kalau jenengan selamat. Nggih napa mboten? Karena itu ketika membasuh kaki kanan, ya Allah, teguhkanlah kakiku agar tetap di atas Siratul Mustaqim sampai menuju surga sebagaimana teguhnya, kokohnya kaki hambamu yang soleh. Nah, ketika membasuh kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami ala sirati finnar. Kulo berlindung ya Allah, pun ngantos kaki yang kami basuh ini terpeleset dan terpelanting di atas jembatan menuju ke neraka. Yauma tazillu aqdamul munafiqin wal musyrikin. Sebagaimana terpelantingnya, terpelesetnya kakinya orang-orang kafir, orang-orang munafik dan orang-orang musyrik. Ya. Jadi ketika membasuh kaki kanan, moga-moga diteguhkan oleh Allah. Ketika membasuh kaki kiri pun ngantos terpeleset bersama orang-orang munafik, orang-orang musyrik ke dalam jurang api neraka. Nah, baru setelah itu ndonga, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Pertanyaannya, kula jenengan pun hafal napa dereng? Nah, umpama mboten hafal, karena kula jenengan sekarang sudah tahu ilmunya, nanti ketika mulai membasuh bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, kula wudu niki ndongane pertama sampai terakhir seperti doa yang diajarkan Ustadz Jazil kemarin, ngoten. Doa yang dibaca oleh dan diajarkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Malaikat langsung iya ya ngono atau ho'oh ngono. Nah, jadi Bapak Ibu, enaknya kalau kita sudah punya ilmu dan punya guru, kalau tidak hafal nggak usah dibaca semua. Kula ndonga seperti yang diajarkan oleh guru saya. Dari malaikat wes catet langsung idem ngoten mawon. Timbangan kok diangen-angen terus gak apal. Ngentekno banyu. Karena itu Bapak Ibu, disunnahkan lah ini
termasuk salah satu sunnah wudhu itu adalah jangan sampai boros air. Kalau kita mau mengamalkan ini, kerannya itu jangan dibuka semua, ya langsung habis banyune. Karena itu Bapak Ibu yang pernah haji umroh, keran di Mekah itu bolongannya cuwilik, ngene apa mboten? Dan setiap keran itu ada tempat duduknya. Karena memang orang-orang sana itu kan mayoritas kelihatannya ngamalkan ini, ya. Oleh karena itu dinikmati betul dongo, sehingga kalau pas kula jenengan mau masuk masjid kok pas adzan baru wudhu, antrine lama ngadeg ngoten. Iso ketinggalan jamaah. Wong wudhune orang sana itu dinikmati dan dibasuh sampai kaki nih ngoten niku. Nah nek kula jenengan wudhune kan langsung dibasuh, langsung di kaki kan gak dikosoki Pak nggih. Nah, sehingga akibatnya kalau wudhunya seperti itu, sentuhan kulit laki-laki perempuan nggak batal, ya. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang kita praktekkan. Sebenarnya ini mudah. Coba ketika kita membasuh tangan, kita berlindung kepada Allah dari apa tadi? Godaan setan. Apakah harus bahasa Arab tadi? Tidak. Imam Ghazali itu memang orang Arab sehingga doanya Arab. Lah kula jenengan wong Indonesia, dungane donga Jawa wong Surabaya. Langsung begitu membasuh tangan, ya Allah, kula berlindung dari godaan setan dan pun ngantos setan hadir kembali menggodaku. Kan ngaten nggih? Kemudian ketika kita mau berkumur, kemudian mengingat fungsi mulut untuk bicara, sehingga bayangan kita, Allahumma a'inni ala zikrika wa kathrati qiraati kitabik. Ya Allah, jadikan lisanku ini menjadi lisan yang suka membaca Al-Quran dan lisan yang suka berzikir kepadamu. Ketika kita membasuh hidung, kita membayangkan fungsi hidung untuk apa tadi? Nah, sehingga konsentrasi kula jenengan, ya Allah, izinkanlah, ridhoilah hidungku ini menjadi hidung yang mencium pun ngantos menjadi hidung yang mencium baunya. Nah, karena tergampang kan? Kemudian ketika itu membasuh muka, ya Allah, sinarilah wajahku sebagaimana engkau menyinari wajah-wajah kekasihmu. Pun ngantos engkau menghitamkan, menggelapkan wajahku sebagaimana engkau menghitamkan wajah-wajah musuhmu. Hafal nggih? Nah, kemudian dilanjutkan dengan membasuh tangan. Tangan untuk menerima catatan. Nah, sehingga dengan ya Allah pun ngantos tanganku ini menjadi tangan yang ketika engkau memberikan catatan amal menerima apa? Ya Allah, semoga tangan engkau memberikan catatan amal dengan tangan. Nah, ketika membasuh tangan kiri pun ngantos engkau memberikan catatan amalku dengan tangan. Nah, kan ngaten. Jadi ketika membasuh tangan kanan, ya Allah, mugi-mugi panjenengan maringi catatan amalku dengan tangan kanan. Pun ngantos memberikan catatan amalku dengan tangan kiri, dan hisablah hisabku ini dengan hisab yang mudah dan ringan. Ya. Nah, kemudian membasuh kepala atau rambut. Ya Allah. Nah, kita membayangkan ketika membasuh rambut ini nanti panas luar biasa. Ya Allah, payungilah, tutuplah kepalaku ketika tidak ada payung dan tutup kecuali dari payungmu. Dan gerojoklah, turunkanlah keberkahan dan rahmat atau kasih sayangmu. Nah, kan gampang ya. Kemudian ketika itu membasuh telinga. Fungsi telinga untuk, nah, ya Allah, jadikanlah telingaku ini seperti telinganya golongan orang-orang yang suka mendengar kebaikan dan melakukan kebaikan yang kami dengar. Dan di saat nanti ada seruan panggilan untuk ke surga, mudah-mudahan telingaku ini telinga yang mendengar seruan menuju surga bersama-sama hambamu yang soleh, orang-orang yang baik. Nah, terus terakhir membasuh
kaki, kita membayangkan nanti melewati Shiratal Mustaqim. Teguhkanlah, kokohkanlah kakiku agar tetap di atas Shiratal Mustaqim bersama hamba-Mu yang soleh. Pun ngantos kakiku ini menjadi kaki yang terpelanting, terpeleset ke dalam jurang api neraka bersama orang-orang munafik dan orang-orang musyrik. Terus kemudian Allahumma ja'alni, ini wis hafal kabeh kan nggih. Nah, minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Mari. Nah, kalau kita artinya ini apa Bapak Ibu? Artinya bahwa kalau selama ini hanya niat dan kemudian doa di terakhir, itu artinya di dalam wudhu yang merupakan ibadah dan merupakan syarat sahnya sholat, ini ada rangkaian zikir yang terputus. Gimana pembetul? Sehingga kalau kita kulon jenengan wudhu yang diawali dan diakhiri dengan doa, itu artinya zikir kita tidak terputus meskipun dalam keadaan berwudhu. Ya itu. Jadi ini semangatnya. Ya. Nah, makanya nanti nek panjane kesusu arepe komat kok umpama ndongone niku kesuwen langsung diawali bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kula badhe ndonga awal sampai akhir seperti doanya Imam Ghazali. Wis ngoten pun enak kan. Ya. Jadi insya Allah kalau begitu hati kita akan menjadi halus karena wudhu ya. Karena wudhu ini bisa meningkatkan derajat. Makanya Kanjeng Nabi nate dawuh kepada para sahabat begini, hal adullukum ala ma yamhullahu bil khotoya wa turfa'u bihi darajat. Maukah kalian saya tunjukkan suatu amalan yang ringan dilakukan dan mudah, tapi fungsinya luar biasa. Apa itu fungsinya? Allah akan menghapus dosa-dosa kalian. Wa turfa'u bihi darajat. Dengan wudhu ini engkau akan diangkat derajatnya oleh Allah. Qalu bala, nggih ya Rasulullah. Amalan apa itu? Asbihul wudhu fis sabarat. Sempurnakan wudhu kalian meskipun cuaca dalam keadaan dingin. Sehingga Bapak Ibu kula jenengan sering mendengar ada seorang sahabat ketika Rasulullah Mi'raj dipanggil oleh Allah ke Sidratul Muntaha dan diizinkan untuk melihat rekreasi ke dalam surga. Rasulullah belum masuk sudah mendengar suara terumpah serandalnya seorang sahabat yang bernama siapa? Nah, Bilal gurung mati sandalnya wis ndisiki nang swarga. Rasulullah penasaran, begitu turun ke bumi dan ngimami sholat subuh, habis subuh sahabat Bilal langsung dipanggil saking penasarannya Kanjeng Nabi. Bilal, amalan apa yang kamu lakukan? Wong awakmu gurung mati, tapi Allah sudah mengangkat derajatmu, memberikan keistimewaan yang luar biasa. Tadi malam aku wis krungu sandalmu nggo nyuwun swarga, ndisiki aku. Apa jawabannya Bilal? Aku tidak mempunyai amalan istimewa ya Rasulullah, kecuali kula niki setiap berhadas napa wudu, dan setiap punya wudu saya sholat sunat 2 rakaat ya, sholat apa saja. Cuma para ulama supaya gampang mudah niatnya itu ada yang menyatakan ini namanya sunat syukril wudu atau sholat wudu ya, sehingga niatnya usolli sunnatan li syukril wudu lillahi ta'ala, atau sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak ini sholat yang niatnya usolli sunnatan lillahi ta'ala. Saya sholat ini hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah semata. Wis kan liyane. Sehingga pokoknya kalau jenengan punya wudhu di mana saja, kapan saja, waktunya tidak terbatas, siang atau malam, pokoknya sholat terus. Misale timbangannya nganggur, timbangannya ndelok TV misale longgo layah-layah kayak ngeten iki, sholat Allahu Akbar, sholat sunat 2 rakaat.
itu boleh, namanya sholat sunat mutlakan, dan rokaatnya tidak terbatas. Nah, oleh karena itu ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, bagi yang ingin menambah amal soleh, untuk memperberat amal soleh, sing longgar, ya, nganggur, ya, itu boleh sholat sunat, namanya sholat sunat mutlak niku. Nah, jadi ternyata wudhu ini fungsinya luar biasa. Oke, saya kira demikian kajian kita pagi ini. Monggo Pak, ada pertanyaan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau dengan tadi kok mudah sekali, mudah mendapatkan pahala dari Allah. Tapi ada juga cerita bahwa sering orang itu sholatnya bagus, sholatnya puasanya bagus, tapi yang diterima, kalau misalnya puasa, yang diterima hanya lapar dan dahaga. Nah itu juga ada sholatnya bagus tapi tidak dapat apa-apa. Ya. Bagaimana itu? Nah, ini memang ada hadis ya. Kam min shaimin laisa lahu min syami illal ju' wal 'atas. Betapa banyak orang puasa tapi justru tidak mendapatkan pahala sama sekali. Artinya hilang pahalanya. Ya, yang didapat hanya lapar dan dahaga. Kok iso, Ustaz? Poso soro-soro angel-angel justru nggak oleh pahala. Nah, apa yang menyebabkan ini? Di antaranya adalah kira-kira apa, Pak? Nah, suka ngerasani. Makanya yang bisa menghilangkan puasa itu adalah al-ghibah. Ghibah itu suka ngerasani. Wan namimah, adu domba. Atau suka membuat orang gela. Oh, kok gela itu apa ya? Menggelakkan orang. Suka mengecewakan orang. Bapak Ibu, amal soleh itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Kalau satu amal soleh dilipat gandakan 10 kali. Membaca Quran satu huruf 25 kali. Sholat jamaah 27 kali. Artinya pahalanya berlipat-lipat. Tapi kalau orang melakukan kesalahan dan dosa, pahala apa? Cuma satu. Dosa satu dicatat satu. Ya memang benar. Orang melakukan amal soleh kebajikan itu pahalanya bertingkat-tingkat berlipat. Tapi kan belum tentu diterima. Tapi lek nglakoni elek walaupun gak niat, muga-muga gak diterima Gusti Allah, tetap diterima, Pak. Kula jenengan ngarakno atine wong, itu mesti dicatat dosa. Jadi mboten enten, wah iki niate gak nglarakno, kecuali gak disengaja. Ya, mlaku-mlaku dilalah pas gak sengaja dikira banyune cethek dadak jeru, jeruwet ngenjret wong. Otomatis kalau jenengan secara manusiawi digenjret wong mesti marah kan ya. Nah, orang ini nggak sengaja dan kemudian minta maaf, itu selesai ya. Kalau memang nggak sengaja nggak apa-apa, tapi kalau disengaja ini bahaya. Karena itu kalau kulon jenengan tidak bisa melakukan amal soleh ya, lebih baik jangan sampai membuat menyakitkan hati orang. Sebab ini amal soleh itu belum tentu diterima, tapi ngelakoni dosa mesti dicatat. Ini bahayanya itu kan gitu. Jadi meskipun kelihatan puasa, tapi kalau efek dari puasa ini tidak menimbulkan kita menjadi orang baik, itu malah justru yang didapat adalah hanya lapar dan dahaga. Makanya kemudian saya ingat hadis ini supaya gampang dihafal ya, hal-hal yang dilarang saat puasa. Orang-orang tua dulu itu membuat syair begini, Pak. Sah posone nanging ilang ganjarane, sebab goro lan seneng rasani tonggoni. Ngoten.
Haram poso ing riyaya Sawal besar tanggal 11 rolas lan 13 besar. Itu haram poso. Hari raya dan hari tasyrik. Dina iku ngakehno Allahu Akbar. Maksudnya membaca takbir, wis riyaya. Mlebu omah mangan jajan tanpa bayar. Nah kan riyaya Pak kan gratis. Oke asalkan gak digomoli kabeh. Kan ngoten ya. Jadi itu Pak. Karena itu kemudian ada sebuah riwayat naumus shaimi ibadah. Turune wong poso dicatat itu daripada melek tapi ngilangno ganjarane poso turu wae tangi-tangi buka itu luwih apik Pak timbangane nggak bisa mengendalikan lisan. Wasum tuhu tasbihun menenge wong poso dicatat sama dengan membaca tasbih coba. Cuma wa amaluhu mudhaafun daripada ndekok tok meneng tok lebih baik dimaca Quran, salat sunat. Kan ngaten nggih? Karena doa kita, amal kita akan dilipat gandakan oleh Allah di saat bulan Ramadan. Kan gitu. Jadi itu, Pak, yang menyebabkan puasa tidak diterima oleh Allah, hilang pahalanya karena suka berbohong, suka ngerasani, suka adu domba, atau menyebarkan sekarang ini mungkin menyebarkan berita hoak gitulah Pak ya, atau kemudian suka menyakiti orang lain. Ini bisa menghilangkan pahalanya puasa. Nah kemudian sholat, mengapa sholat kita nanti juga akan itu kan disebutkan dalam ayat wailul lil musolli, celakalah orang yang sholat ya. Wailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahur. Ketika dia sholat tapi dalam keadaan lupa. Maksudnya lupa ini apa Pak? Nah ini ada dua. Bisa jadi di saat ada seruan sholat tidak kemudian tidak menghiraukan seruan sholat ya. Ada yang sholat tapi hatinya tidak sholat. Nah sehingga apakah orang yang sudah sholat gak bisa khusyuk ini termasuk dalam kategori ini? Tidak. Artinya yang penting kula jenengan sudah berusaha kemudian tidak mampu mengendalikan sampai kemudian tidak khusyuk, ini tidak termasuk yang kategori wailul lil musallin ini ya. Wailul musallin adalah orang yang bermain-main dalam sholat, misalnya sholat terus nggodho koncone, misalnya sholat tapi itu namanya main-main ya. Nggak ada sesuatu yang dibenarkan untuk bergerak tiba-tiba londongan, nggak moco, itu kan namanya mengabaikan sholat tapi hatinya tidak sholat. Wong sing konsentrasi saja kadang-kadang kok ngarepe persis ono wong gawe kaos tulisane Jisamsu, lho ngoten niku gak sadar moco ya Pak, sambil ngurungokno Jisamsu. Karena itu ada seorang saudagar kaya raya datang kepada Imam Hanafi. Syekh, saya ini punya uang dirham dinar banyak sekali. Saya simpan di dalam rumah, tak masukkan tanah, saya pendem dengan harapan supaya aman. Dilalah pas saat saya membutuhkan karena sudah sekian lama tidak saya ambil, lali kula tempati. Nah, kira-kira di mana Syekh tempat saya menyimpan uang? Imam Hanafi ya rada bingung ya. Umpama kula jenengan ditakoni tanggane ngono ya napa? Sampeyan iki gedang godhog gerang tapi goblok kan ngono.
Wong sampean dhewe sing nyimpen duit-duit sampean nggo omah sampean dhewe lali kok takok aku. Tapi Imam Hanafi karena seorang ulama ditanya seperti itu tanya, kenapa kamu tanyakan kepada saya? Bukankah panjenengan ulama? Allah telah berfirman dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Kalau tidak mengerti tentang sesuatu, tanyakan kepada ulama. Makanya saya datang ke sini. Maksudnya ayat ini adalah nek kula jenengan arep haji umroh gak ngerti syarat rukune takok kiai, masalah agama, gak lali golek duit takok kiai. Tapi memang kiai alim ulama itu tempat tumpuan untuk mengadukan masalah, kan ngoten nggih. Nah, sehingga Imam Hanafi jawab, "Oh, ngoten ta, nggih. Kalau begitu sekarang pulanglah. Ambil air wudhu dan sholatlah. Saya doakan semoga Allah menemukan barangmu." Begitu sholat Pak Gurung sampai salam kelingan, langsung dipercepat sholatnya. Wah, akhirnya piyambake balik maneh takon, "Syekh, alhamdulillah berkat jalan keluar yang panjenengan berikan, saya langsung sholat, gurung sampai sholat salam sudah klik apa? Kelingan, ingat. Cuma saya mau tanya kembali." "Iya, tanya apa?" "Mengapa panjenengan menyuruhku sholat?" Jarene Imam Hanafi jawab, "Aku sudah menduga ketika Anda sholat, setan pasti datang untuk mengganggu Anda supaya tidak ingat kepada Allah, ingat kepada barangmu." Loh, wong gak khusyuk ae wis menemukan masalah, kan gitu ya. Apalagi kalau khusyuk. Itu artinya apa Bapak Ibu? Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah." Nek kula jenengan punya masalah, minta tolonglah kepada siapa? Allah. Masalah itu dihadapi bis-sabri dengan sabar, was-shalah. Jangan lupa salat, jaluk pertolongan pada Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Allah akan hadir untuk menyertai dan mengambil alih urusan kita. Bukan kita yang menyelesaikan, tapi Gusti barokahe sholat. Nah, wong gak khusyuk aja sudah ketemu, apalagi kalau itulah menyelesaikan masalah sholat itu. Oleh karena itulah Bapak Ibu, kita dianjurkan sholat jamaah. Nek sholat jamaah mesti diterima nih Pak. Sebab apa? Umpama kula jenengan gak khusyuk mulai awal sampai akhir, sebelah kan mesti ana sing khusyuk. Di antara kula jenengan mbuh takbire sing khusyuk, mbuh Fatihah mari ngono nglamun, mungkin sing pertama nglamun sampai Fatihah, mungkin pas rukuke khusyuk, akhirnya sambung menyambung menjadi satu. Ibarat wong dodolan, nek tuku lombok sak kilo mesti katutan sing bosok, nggih napa mboten? Walaupun bosok nek tukune rombongan apa maneh sak kintal mesti katut ketimbang. Walaupun akhirnya kok diguakan ngoten nggih. Masih payu, masih kecatet. Tapi nek ijen kok bosok diguak mesti langsung. Itulah hakikat sholat jamaah. Oleh karena itu, alhamdulillah kula jenengan selalu sholat jamaah, muga-muga diterima oleh Allah meskipun tidak khusyuk, ngoten Pak. Yang penting kita sudah berusaha, adapun kok belum mampu, itu di luar kemampuan kita. Sing penting wis ngelakoni, jawe Kanjeng Nabi, fattaqullaha mastata'tum. Kalau masalah ibadah, itu jari Kanjeng Nabi, lakukan sesuai dengan kemampuanmu. Wong gak khusyuk menyelesaikan masalah, apalagi kalau khusyuk. Karena itu kula pesen Bapak Ibu, nek kula jenengan goleki kunci, goleki dompet gak ketemu sampean salat lah malah kelingan. Itu namanya sholat dalam rangka mencari barang hilang kan. Monggo Pak. Waalaikumsalam. Maaf, ini mungkin di luar tema dan mungkin sudah pernah dibahas. Nggih, Pak. Masalah zakat progresi. Dia setia menerima penghasilan dari profesi itu tiap bulan sudah mengeluarkan zakatnya. Terus sebagian ditabung dan tabungannya sudah sesuai nisab. Apakah ini masih wajib zakat lagi? Nah, ini nanti akan saya bahas secara khusus, tapi sekarang saya jawab secara singkat ya. Jadi cara mengeluarkan itu di dalam ayat disebutkan wa'atu haqqahu yauma hasadi. Kalau kita ibarat petani
itu mengeluarkan zakatnya adalah saat petani sedang panen. Sehingga ayat ini memerintahkan keluarkanlah haknya, zakatnya di saat panen. Kulon jenengan sebagai pekerja, taruhlah misalnya pegawai negeri, panennya pegawai negeri niku kapan? Tiap bulan. Maka berdasarkan ayat ini berarti setiap bulan boleh dikeluarkan zakatnya berapa? 2,5%. Sehingga kalau sudah dikeluarkan nek wis 1 tahun kok ono turahan, itu wis gak wajib wong wis dikeluarkan setiap bulan. Nah, ada yang dikiaskan disamakan dengan cara mengeluarkan zakat tijarah. Tijarah itu perda berapa sekali? Tiap tahun dikalkulasi. Jadi nanti saya akan praktekkan cara menghitungnya. Bapak Ibu, misalnya panjenengan berdagang, modalnya dalam satu awal adalah 10 juta, maka 10 juta ini kan modal. Maka dalam 1 tahun itu baru nanti dikalkulasi. Orang dagang itu kenapa kok kemudian harus 1 tahun? Karena kenyataannya wong dagang itu mboten selalu sukses dan berhasil mendapatkan keuntungan. Ono sing dalam 1 tahun itu bisa jadi bangkrut sehingga gak pulaan maneh, kemudian lah kok leren, aku gak cocok kan ngoten nggih, gak jodoh sehingga bangkrut. Ono sing tambah berkembang sehingga badine tambah. Nah, karena fluktuasi perdagangan ini sehingga ngitungnya 1 tahun. Kalau biar laba maka wajib mengeluarkan zakatnya. Berapa? 2,5% dari keuntungan. Ya. Nah, kemudian kalau bangkrut, misalnya gak untung, ya gak wajib zakat wong gak untung. Ya. Wong 10 juta mestinya kok malah kurang, ditotal semuanya ternyata masih 8 juta, berarti kan rugi. Maka dalam konteks seperti ini meskipun masih situasi dagang tidak wajib zakat karena tidak untung. Oleh karena itu bagi zakat profesi kemudian ditotal berapa nisabnya orang dagang ini. Nah, kemudian sama juga dikiaskan dengan orang yang kalau di dalam hadis itu adalah fiddah wa dhahab, emas dan perak. Ya. Dhahab wal fiddah, emas dan perak. Kalau wong biyen itu nyimpen emas minimal berapa gram wajib dizakati Bapak Ibu? Ini memang berbeda pendapat ulama, tapi umumnya minimal berapa? 85 gram. Ada yang 90 gram. Nah, sekarang kita hitung 1 gramnya saat ini berapa? Nah, 800. Kalaulah 800.000 kali 85, itu pinten? Ya sekitar 80-an juta. Nek 1 juta kan 85 juta. Gitu. Kalau lah ini berarti sekitar 70-an juta. Nah, berarti nek kula jenengan punya tabungan duit yang setelah digunakan kebutuhan sehari-hari dalam 1 tahun setelah kerja ini punya tabungan minimal 70 juta, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Karena apa? Karena tadinya setiap bulan belum dikeluarkan. Jadi ada 2 cara. Boleh dikeluarkan zakatnya tiap bulan, berarti nggak usah lagi dihitung per tahun, nggak wajib lagi. Tapi kalau belum pernah merasa mengeluarkan, maka setiap tahun dilihat tabungannya, dijumlah. Kalau seharga minimal 85 gram emas,
taruhlah misalnya nanti dihitung emas 80 gram kali 85 itu sekian, maka itulah dikeluarkan zakatnya 2,5%. Jadi ngitungnya kenapa kok setahun? Bisa jadi arepe duit iki sampai 70 juta, anaknya njaluk bayar SPP, kurang akhirnya Pak. Arepe dibayar zakatnya gurung sampai dibayar, dadak anaknya njaluk SPP. Ini SPP Winsa mungkin mek 5 juta, 10 juta. Lalik kedokteran UNER. Kula niki anak loro, sing siji Mbak Yune 15 juta, sing adike kena 17 juta. Berarti per semester pinten? 32 juta. 70 lho wis kalong separo, gak bayar wajib meskipun kula profesor ngoten. Wong arepe duit 70 menjadi kalong. Nah, jadi berdasarkan hitungan ini kalau tidak sampai nisab tidak wajib bayar, hanya disunahkan sedekah. Ngoten Bang, nggih. Jadi setelah diambil kebutuhan pokok itu kemudian dikeluarkan zakatnya. Gajinya sekian juta, tapi tiap bulan kredit mobil gurung lunas, wajib didulukan zakatnya atau kreditnya? Nah, kreditnya dibayar dhisik, kodek turah, kemudian di total tabungannya dalam 1 tahun seharga emas 85 gram baru dikeluarkan 2,5%. Setelah kredit mobil dibayar, SPP anaknya dibayar, dilalah kok kebutuhan sehari-hari, bayar listrik, bayar entek, ya gak wajib zakat. Ngoten. Umpama ngeten mawon Ustaz ben enak, sadurunge di kredit terus dibayar zakatnya harus diniati, zakat dulu diambil 2,5%. Itu malah lebih bagus. Itu berarti panjenengan termasuk orang-orang yang dermawan. Boleh, ya, boleh seperti itu. Ya, saya kira demikian Bapak Ibu. Masih ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan yang dijelaskan tadi tentang wudu dan setiap gerakan ada 3 hal yang berkaitan sekali. Yang pertama, bagaimana kalau wudunya itu di kamar mandi? Betul. Bisa menyebutkan nama Allah. Iya. Dan yang kedua, kalau wudu tidak menutup aurat, ya, itu bagaimana? Iya. Berkaitan juga dengan yang ketiga ini, Ustaz. Bagaimana kalau wudu tidak menutup aurat, terutama wudu mandi besar? Itu kan juga tidak menutup aurat. Iya. Terima kasih, Ustaz. Ya, bagus sekali. Jadi pertama, kalau di kamar mandi bukan berarti kita tidak diperbolehkan zikir dan doanya di dalam hati. Jadi doa-doa tadi mulai dari awal sampai akhir kalau kita di kamar mandi cukup dibaca di dalam hati. Satu. Yang kedua, wudu baik dikala kita sebelum mandi junub maupun wudu seperti biasa itu kan memang disunahkan menutup aurat. Bagaimana kalau tidak menutup aurat, maka wudunya tetap sah tapi hukumnya makruh. Makruh itu mengurangi pahalanya, ngoten toh? Bukan berarti tidak sah. Nah, bagaimana caranya? Minimal aurat kita yang akbar, bahasanya ini aurat yang paling besar ini ditutupi, meskipun yang lain tidak, karena kalau ibu-ibu kan seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan. Masa wudu kaya rukuan nggih napa mboten? Nah, jadi kalau kula jenengan harus menutup aurat, sing repot ibu-ibu karena semua tubuhnya adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan. Karena itu memang afdolnya adalah menutup aurat. Aurat apa yang harus ditutup di saat wudu? Yaitu aurat yang bagian depan ini aja. Ngoten. Itu sudah cukup, ya. Ngoten. Ya. Monggo.
Waalaikumsalam. Ini bersangkutan dengan juga. Saya baca Al-Quran itu surat Al-Maidah ayat 6 itu menerangkan bahwa wudhu di situ itu menerangkan muka, tangan, kepala, kaki. Iya. Sedangkan kita berwudhu kan harus sempurna sebelum ini. Itu gimana Pak? Iya, ini pernah kita bahas pernah kita bahas beberapa pertemuan yang lalu. Memang untuk menurut Al-Quran rukun wudhu hanya 4 itu. Famsahu biwujuhikum, wajahmu, wa aidiyakum ilal marafiqi, tanganmu, ya, wamsahu biruusikum, kepalamu, wa arjulakum, dan kedua kakimu ilal ka'bain. Hanya itu tok. Nah, Bapak Ibu, di samping ada Al-Quran sumber hukum Islam, setelah itu ada apa? Hadis. Karena itu hadis menyebutkan innamal a'malu, sahnya amal tergantung nek kula jenengan wudu gak atik niat opo bedane ambek raup. Karena itu syarat pertama innamal a'malu binniat, rukunnya wudu pertama harus niat. Ngoten. Ya, jadi niat ini adalah rangkaian rukun wudhu yang diambil berdasarkan hadis sumber hukum Islam yang ke. Nah, kemudian sekarang pertanyaannya, bolehkah wudhu itu kaki dulu terus kemudian wajah? Tidak boleh. Karena itu rukun yang ke-6 adalah ditambahi harus tertib atau urut. Nah, urut ini memang tidak ada di dalam Quran dan hadis. Adanya apa? Itu ada Quran, hadis, ada ijma. Ijma itu apa? Kesepakatan semua ulama. Mengapa harus ditambahi urut dan tertib? Kuatir nih arek-arek niku gak diajari. Terus jangan-jangan kok wudune kaki dulu. Mergo sing kotor kan kakinya dhisik. Munggah masjid wudhu kaki dulu baru wajah, kan ngoten. Oleh karena itu ditambahi niat, kemudian 4 yang disebutkan ditambah tertib, sehingga kula jenengan jawab soal berapa rukun wudhu, jawabannya ada 6. Ngoten Bu. Nggih. Apa? Quran, hadis, ijma. Ada lagi satunya apa? Kias. Inilah sumber hukum yang telah disepakati oleh para ulama. Saya kira demikian nggih, sarapan isla adem. Kalau ada pertanyaannya lagi nanti di SMS-kan kepada Ustadz Iskandar. Bulan depan kita sampaikan lagi. Wong ini pengajian rutin Bu, ojo akeh-akeh ngono lho maksudku. Jadi sampai jam. Nggih, terima kasih. Kita sholat sunat fajar dulu, mudah-mudahan manfaat dan barokah disertai hidayah dan ridhonya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu Muhammad.